Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang nyaris terlihat seperti perjalanan resmi biasa. Pada 8 Juli 2026 di Ankara, Donald Trump terlihat naik ke pesawat kepresidenan di depan kamera. Namun, beberapa menit kemudian, Presiden Amerika itu diam-diam dipindahkan menggunakan kendaraan catering menuju pesawat militer lain. Mengapa posisi Trump sampai harus disembunyikan dari perhatian publik? Dan apa hubungannya dengan peringatan intelijen Israel mengenai dugaan ancaman Iran terhadap pesawat yang membawanya? Yang lebih menarik, sebagian informasi tersebut ternyata tidak berhasil diverifikasi secara independen. Lalu, apa sebenarnya yang diketahui Israel hingga Amerika memilih mengambil langkah sebesar itu? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Delapan Juli 2026, Ankara, Turki. Setelah menghadiri pertemuan puncak NATO, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap meninggalkan Turki. Dari luar, tidak ada yang terlihat aneh. Kamera merekam Trump berjalan menuju pesawat kepresidenan berwarna biru dan putih. Ia menaiki tangga, masuk melalui pintu depan, lalu menghilang dari pandangan wartawan. Bagi orang yang menyaksikan keberangkatan itu, kesimpulannya sederhana. Trump sudah berada di dalam Air Force One dan sebentar lagi akan terbang bersama rombongannya. Namun, beberapa menit kemudian, sebuah kendaraan catering bergerak mendekati sisi pesawat yang tidak terlihat jelas oleh kamera. Kendaraan seperti ini biasanya digunakan untuk mengangkut makanan dan perlengkapan kabin. Kali ini, fungsinya jauh berbeda. Trump bersama sejumlah kecil ajudannya diam-diam meninggalkan pesawat melalui kendaraan tersebut. Tidak ada iring-iringan kendaraan presiden, tidak ada barisan pengawal yang mencolok, dan tidak ada pengumuman bahwa Presiden Amerika sedang berpindah tempat. Kendaraan catering itu kemudian bergerak menuju pesawat militer Amerika yang lebih kecil dan jauh kurang mencolok. Trump dipindahkan ke pesawat tersebut untuk meninggalkan Ankara. Sementara itu, pesawat yang sebelumnya ia naiki tetap bersiap terbang. Di dalamnya masih terdapat pejabat senior Amerika, staf Gedung Putih, serta rombongan wartawan yang mengikuti perjalanan Presiden. Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent termasuk di antara orang yang berada di pesawat itu. Sebagian orang bahkan tidak mengetahui bahwa Trump sudah tidak bersama mereka. Ada detail lain yang membuat operasi ini semakin tidak biasa. Wartawan di dalam pesawat diminta menutup tirai jendela kabin sebelum keberangkatan. Dari luar, semuanya dibuat terlihat seperti penerbangan kepresidenan biasa. Pesawat besar itu akhirnya lepas landas membawa rombongan. Sementara Trump terbang secara terpisah menggunakan pesawat militer yang lebih kecil. Tujuan berikutnya adalah Inggris. Tempat penerbangan melakukan pemberhentian untuk pengisian bahan bakar sebelum perjalanan dilanjutkan. Pada 8 Juli 2026 itu, pengalihan dilakukan dalam waktu singkat karena aparat keamanan tidak ingin pola perjalanan Trump mudah dibaca. Bukan hanya pesawat yang diganti, informasi tentang keberadaan presiden juga dibatasi. Semakin sedikit orang mengetahui lokasi sebenarnya, semakin kecil kemungkinan informasi tersebut bocor kepada pihak yang mungkin sedang memantau pergerakan rombongan dari luar bandara saat itu. Dengan cara ini, orang yang mengamati pergerakan di bandara dapat melihat Trump masuk ke satu pesawat, tetapi tidak mudah mengetahui pesawat mana yang benar-benar membawanya keluar dari Turki. Fakta uniknya, Air Force One bukan nama khusus untuk satu pesawat tertentu. Sebutan itu digunakan sebagai tanda panggil bagi pesawat Angkatan Udara Amerika yang sedang membawa presiden. Jadi, secara teknis, ketika Trump berpindah ke pesawat lain, pesawat itulah yang menjalankan penerbangan kepresidenan sebenarnya. Operasi tersebut baru diketahui publik lebih dari sebulan kemudian. Trump juga mengkonfirmasi bahwa Secret Service dan militer memang meminta dirinya menggunakan penerbangan berbeda demi keamanan. Lalu, menurut Anda,
Seberapa serius ancaman yang harus muncul sampai posisi seorang presiden Amerika perlu disembunyikan bahkan dari sebagian rombongannya sendiri? Karena keputusan di Ankara tidak dibuat tanpa alasan. Di balik perpindahan diam-diam itu, terdapat sebuah peringatan intelijen mengenai kemungkinan serangan terhadap Trump. Dan sumber peringatannya membawa kisah ini langsung menuju Israel dan Iran. Untuk memahami kenapa nama Iran langsung muncul dalam operasi rahasia di Ankara, waktunya harus ditarik mundur lebih dari 6 tahun. 3 Januari 2020, Baghdad, Irak. Sebuah serangan drone Amerika menghantam kendaraan di dekat Bandara Internasional Baghdad. Salah satu korban yang tewas adalah Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds dari Garda Revolusi Iran dan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di negaranya. Operasi itu dilakukan ketika Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Soleimani selama bertahun-tahun dikenal sebagai tokoh penting yang mengatur jaringan pengaruh Iran di berbagai kawasan Timur Tengah, termasuk Irak, Syria, Lebanon, dan Yaman. Kematian Soleimani langsung memicu kemarahan besar di Iran. Pada Januari 2020, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menjanjikan pembalasan keras terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab pada saat itu. Sejak saat itu, Trump bukan lagi sekedar mantan presiden dalam pandangan aparat keamanan Amerika. Namanya masuk dalam daftar tokoh yang dinilai berpotensi menjadi sasaran pembalasan Iran. Ancaman itu kemudian tidak hanya muncul dalam bentuk pernyataan politik. Sepanjang 2024, aparat Amerika membongkar beberapa dugaan rencana pembunuhan yang mereka kaitkan dengan Iran. Salah satu kasus melibatkan Asif Merchant, seorang warga Pakistan yang menurut jaksa berusaha merekrut orang untuk melakukan pembunuhan politik di Amerika setelah menghabiskan waktu di Iran. Pada 6 Maret 2026, Merchant dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut. Jaksa Amerika mengatakan rencana itu berkaitan dengan keinginan membalas kematian Soleimani. Iran sendiri membantah tuduhan keterlibatan dalam berbagai rencana untuk membunuh Trump. Namun sebelum kejadian di Ankara pada 8 Juli 2026, Amerika ternyata sudah menerima peringatan lain. Menjelang perang Israel dan Iran pada Juni 2025, intelijen Israel disebut mulai menyampaikan sejumlah informasi mengenai dugaan skenario untuk menyerang Trump. Bentuknya beragam. Ada informasi mengenai kemungkinan penembak jitu. Ada pula dugaan upaya merekrut seseorang untuk menyerangnya dalam sebuah acara besar. Bagi Washington, informasi semacam itu sangat sensitif karena menyangkut pola perjalanan, lokasi acara, dan kebiasaan pengamanan presiden. Bahkan bila satu skenario tidak terbukti, kemunculan beberapa peringatan dalam periode berbeda membuat aparat tidak dapat memperlakukannya seperti ancaman biasa. Setiap perjalanan Trump akhirnya harus dinilai dengan tingkat kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Menjelang keterlibatan militer Amerika dalam konflik dengan Iran pada Februari 2026, peringatan tersebut disebut semakin intensif. Tetapi tidak semua informasi itu dapat diverifikasi secara independen oleh Badan Intelijen Amerika. Lalu muncul peringatan yang jauh lebih spesifik menjelang keberangkatan Trump dari Ankara pada 8 Juli 2026. Pejabat Israel menyampaikan informasi bahwa Iran diduga dapat mencoba menyerang Trump ketika ia bepergian menggunakan pesawat kepresidenan. Salah satu skenario yang disebut berkaitan dengan kemungkinan penggunaan rudal portabel yang dapat diarahkan ke pesawat. Bagi Secret Service, informasi semacam itu tidak harus menunggu sampai seluruh detail terbukti. Mereka harus mempertimbangkan satu pertanyaan sederhana. Apa yang terjadi jika peringatan tersebut ternyata benar? Karena itulah lokasi Trump dibuat sulit ditebak. Bukan sekedar menambah pengawal, tetapi mengubah pesawat yang benar-benar membawanya keluar dari Turki. Menurut Anda, apakah aparat keamanan seharusnya langsung bertindak ketika ancaman belum sepenuhnya terverifikasi atau menunggu bukti yang lebih kuat? Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena setelah operasi Ankara terbongkar, muncul fakta mengejutkan. Intelijen Amerika dan Turki ternyata tidak berhasil menguatkan sebagian peringatan spesifik yang datang dari Israel.
10 Agustus 2026, lebih dari sebulan setelah keberangkatan dari Ankara, rincian operasi tersebut mulai terungkap ke publik. Laporan media Amerika menjelaskan bahwa Donald Trump memang tidak meninggalkan Turki menggunakan pesawat yang dilihat wartawan saat ia naik di depan kamera. Sehari kemudian, 11 Agustus 2026, Trump memberikan konfirmasi langsung. Ia mengatakan bahwa Secret Service dan militer meminta dirinya menggunakan penerbangan berbeda karena alasan keamanan. Menurut Trump, dalam situasi seperti itu, ia mengikuti rekomendasi aparat yang bertugas melindunginya. Namun, 2 hari setelah pengakuan tersebut, muncul bagian yang membuat kasus ini semakin rumit. 13 Agustus 2026, Reuters melaporkan bahwa Badan Intelijen Amerika tidak berhasil memverifikasi secara independen sejumlah peringatan spesifik yang sebelumnya diberikan Israel mengenai dugaan rencana Iran untuk menyerang Trump. Dalam beberapa penilaian, informasi tertentu bahkan dinilai memiliki tingkat keyakinan rendah. Artinya, Amerika memang menerima peringatan, tetapi tidak memiliki bukti independen yang cukup untuk memastikan semua rincian ancaman tersebut benar. Turki juga menghadapi situasi serupa. Dalam pemeriksaan terhadap ancaman di 8 Juli 2026 di Ankara, pejabat Turki mengatakan badan intelijen negaranya tidak menemukan bukti yang dapat menguatkan sebagian klaim Israel. Penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada pihak Amerika. Tetapi, hasil itu tidak otomatis membuat peringatan Israel dianggap palsu. Dalam dunia intelijen, setiap negara memiliki jaringan sumber, metode pengumpulan informasi, dan akses yang berbeda. Israel bisa saja menerima informasi dari sumber yang tidak dimiliki Amerika atau Turki. Sebaliknya, informasi tersebut juga bisa mengandung kesalahan, penafsiran berlebihan, atau data yang belum lengkap. Disinilah tugas analis intelijen berbeda dengan tugas pengamanan presiden. Analis berusaha menentukan seberapa kuat sebuah informasi dapat dipercaya. Secret Service harus memutuskan apa yang dilakukan jika ancaman itu benar. Bagi mereka, resiko kedua pilihan sangat berbeda. Jika peringatan Israel ternyata keliru, akibatnya hanya perubahan jadwal, pergantian pesawat, pengamanan tambahan, serta operasi yang lebih rumit. Namun, jika ancaman itu benar dan diabaikan, konsekuensinya dapat menyangkut keselamatan Presiden Amerika. Karena itu, pada 8 Juli 2026, Amerika memilih bertindak terlebih dahulu. Posisi Trump disembunyikan, pola perjalanan diubah, dan pesawat yang terlihat membawa presiden justru digunakan untuk mengalihkan perhatian. Keputusan itu juga menunjukkan bahwa perlindungan presiden tidak selalu menunggu kesimpulan akhir dari badan intelijen. Ketika waktu keberangkatan sudah dekat, aparat keamanan hanya memiliki sedikit ruang untuk menguji setiap kemungkinan. Mereka harus memilih antara mempertahankan rencana semula atau mengubahnya segera. Dalam kondisi seperti itu, kehati-hatian sering menjadi pilihan yang lebih masuk akal daripada mengambil resiko yang tidak dapat diperbaiki. Dan keputusan itu diambil sebelum seluruh peringatan dapat diuji secara menyeluruh. Sampai sekarang, rincian paling penting tetap tidak dibuka kepada publik. Tidak diketahui sumber Israel, bagaimana informasi itu diperoleh, siapa yang diduga terlibat, atau seberapa dekat dugaan rencana tersebut dengan tahap pelaksanaan. Menurut Anda, apakah Amerika mengambil langkah yang tepat dengan memperlakukan peringatan yang belum terverifikasi sebagai ancaman serius? Karena pada akhirnya, misteri terbesar bukan lagi bagaimana Trump berpindah pesawat. Pertanyaan yang tersisa justru jauh lebih menarik. Apa sebenarnya yang diketahui intelijen Israel sampai Amerika memilih membuat keberadaan presidennya sendiri sulit ditebak? Kasus ini memperlihatkan satu sisi yang jarang terlihat dalam perjalanan seorang presiden Amerika. Ancaman tidak harus terbukti sepenuhnya sebelum aparat keamanan mengambil keputusan besar. Pada 8 Juli 2026, Donald Trump terlihat memasuki satu pesawat tetapi diam-diam meninggalkan Turki menggunakan pesawat lain. Semua itu dilakukan setelah muncul peringatan intelijen mengenai dugaan ancaman Iran. Dan meskipun sebagian informasi tersebut tidak berhasil diverifikasi secara independen, Amerika memilih tidak mengambil risiko. Sampai sekarang, detail tentang apa yang sebenarnya diketahui intelijen Israel masih belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini.
Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.